Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka ma'rifatak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah yang tercipta di atas muka bumi Allah ini dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Mana dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam rupa bentuk yang paling baik. Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian manusia yang sempurna ini, manusia yang mulia ini akan semakin paripurna kesempurnaannya, akan semakin paripurna ketakwaannya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa mengajak diri ini, jiwa ini, jasad ini, akal pikiran ini untuk senantiasa taat, mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Jadilah dia insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila anugerah bentuk rupa akal yang sehat yang Allah berikan ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk senantiasa berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka jadilah ia manusia yang paling buruk yang Allah ciptakan di bumi ini, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak dan lebih sesat daripada binatang buas. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka laksana binatang-binatang ternak. Mereka bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Jadi menjadi binatang yang buas. Nauzubillah min zalik summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara bentuk kesempurnaan jasad manusia yang Allah ciptakan adalah lisan. Lisan adalah makhluk Allah yang bentuknya kecil, mungil, lembut. Dia dijaga oleh mulut dan diapit oleh gigi atas, gigi bawah. Hikmahnya apa? Agar lisan ini nggak boleh sembarangan berkata-kata yang buruk. Agar lisan ini nggak boleh sembarangan untuk berkata-kata kasar dan menyinggung perasaan orang lain. Nah, apabila terjadi, maka bisa masuk kategori makhluk Allah yang dimurkai oleh Allah. Makanya sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya pada Rasul, "Qultu ya Rasulullah, ayul muslimina afdal?" Wahai Rasul, muslim mana sih yang lebih abdol, yang lebih mulia? Yang abdol kemuliaannya, ketakwaan lebih mulia. Jawab Rasul, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mereka adalah orang-orang muslim yang selamat daripada lisannya dan perbuatannya, tangannya. Nah, jadi orang muslim yang abdul itu orang yang senantiasa menjaga lisan dan perbuatannya dari menyakiti orang lain, dari menyinggung perasaan orang lain, dari membuat orang itu benci pada kita. Hati-hati lisan ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana sih solusi? Ya, jalan keluarnya.
untuk supaya lisan ini senantiasa mulia dan terjaga untuk senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Yang pertama tentu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kenapa harus zikir la ilaha illallah? Karena dengan zikir ini la ilaha illallah, lamnya itu la nafi, tidak ada Tuhan. Jadi ilah ini bermakna apa? Tuhan-Tuhan selain Allah, yang dicinta, yang dituju, yang digandrungi, yang diingini selain Allah, itu ilah. Ya, kalau kita cinta sama jabatan, berarti jabatan itu adalah ilah kita. Kalau kita cinta sama istri, sama suami, itu ilah kita. Kalau kita cinta sama uang, maka uang itu ilah kita, Tuhan kita. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dari hasil zikir itu insya Allah cepat atau lambat dia akan melihat keindahan Allah, dia bisa melihat tajallinya Allah dalam setiap keadaan perbuatan yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, sehingga dia bisa melihat keadilan Allah. Nah, dan juga merasa apa? Merasa diawasi oleh Allah. Karena musyahadah. Ya, musyahadah senantiasa merasa menyaksikan. Ya, muraqabah, merasa dekat diawasi oleh Allah. Sehingga dia akan selamat daripada hisab-hisab lisan ini. Karena dia yakin ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu melihatnya, yang selalu memandangnya. Malaikat raqib atid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah berbicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa bicara yang baik-baik, maka lebih baik diam. Nah, hasil olah daripada zikir la ilaha illallah, maka dalam kolbunya senantiasa akan terpancar jamaliyahnya Allah, keindahan Allah. Ketika dia akan berucap, maka dia berpikir, apakah ucapan saya ini benar atau salah? Apakah ucapan saya ini bisa menyinggung orang lain atau membuat orang lain tuh marah, benci, atau cinta, senang pada kita? Dia akan berpikir seperti itu. Jadi intinya, mau dapat rasa ini, pertama, kalau zikir la ilallah yang istiqomah, kemudian ada gurunya, ada mursyidnya, itu ketika zikir jangan pernah berpikir. Tapi kalau berpikir, harus berzikir. Sehingga yang keluar dari kolbu kita akan terucap dari lisan berupa kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia. Ya. Yang dibolehkan, namun para ulama-ulama soleh dulu, para orang-orang khusus dulu, para wali-wali Allah, itu senantiasa mereka menghindari menjaga ucapan yang sia-sia. Sehingga hikmah daripada menjaga ucapan yang sia-sia walaupun dibolehkan, akan terhindar daripada gibah, ngomongin orang, fitnah, namimah domba, permusuhan, perdebatan, dan lain sebagainya. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pantasan saja Sayyidina Abu Bakar Siddiq senantiasa menaruh kerikil di lisannya, di lidahnya. Gunanya apa? Untuk menjaga, sehingga dia enggak bicara apapun selain yang baik-baik. Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sajalah sebagai penutup. Ada sebuah kalam ulama para aulia Allah, Bishr al-Haris, bila berkata, apabila ucapanmu, perkataanmu membuat dirimu takjub, membuat dirimu kagum, maka diamlah. Dan kebalikannya, apabila diammu membuat dirimu takjub, kagum, maka bicaralah. Demikian hikmah singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Wal afu minkum wa 'alallahi tawakkalna wa ilal masir. Allahumma ftah lana bi futul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.